Oke. Eh, Lalu selanjutnya hari ini kita akan spesifiknya akan membahas terkait dengan perspektif tren isu dalam komunikasi tenaga kesehatan. Jadi kita akan membahas perspektif tren dan isu ya, terkait dengan mata kuliah ini gitu ya. Eh, ada dua kelompok yang akan presentasi, yaitu kelompok 6A atau kelas A ya, dan juga 6B dari kelas B, yang juga akan dilanjutkan kembali di minggu depan, yaitu dengan kelompok 7A dan 7B di minggu depan untuk tema yang sama. Dan juga minggu depan mungkin adalah pertemuan terakhir, karena minggu depannya lagi sudah habis 16 kali pertemuan, 15 kali pertemuan, sisa tinggal UAS. UAS akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 26 Desember sampai bulan Januari, awal Januari, kurang lebih. Uh, okay. Yang belum aktif videonya harap diaktifkan agar perkuliahannya efektif. Lalu kepada PJ, dalam hal ini Naura dan juga Siva, untuk men-share link absensi untuk kalian bisa mengisi absen melalui kolom chat ya, jangan di WA group tapi di kolom chat, agar yang di kolom chat aja atau di WA saja yang bisa mengisi. Oke, lalu juga seperti biasa kuliah daring, maka wajib mencatat, jadi siapkan catatannya dan juga nanti dikumpulkan resumnya setelah kuliah selesai atau maksimal di hari ini. Lalu selanjutnya mungkin kita review dulu. Kita sudah hampir menyelesaikan kurang lebih 14 kali pertemuan, tinggal sisa satu lagi pertemuan. Kita sudah menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu dari kita sudah belajar terkait dengan konsep komunikasi secara umum sampai ke spesifik seperti sekarang kita sudah jalani ya. Kita sudah belajar terkait dengan konsep komunikasi secara umum, lalu kita juga sudah belajar terkait dengan jenis-jenis komunikasi, lalu juga kita setelah belajar terkait dengan konsep komunikasi efektif, lalu kita juga sudah belajar terkait faktor-faktor komunikasi, bagaimana bisa efektif, terutama. Lalu selanjutnya kita juga sudah UTS, kita juga sudah pertemuan komunikasi dalam konteks sosial budaya, apa pentingnya sosial budaya dalam hal ini pelayanan kesehatan khususnya dalam komunikasi, lalu bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan dari budaya tersebut agar komunikasi tetap berjalan efektif. Lalu juga selanjutnya telah kita belajari komunikasi dalam pelayanan kesehatan multidisipliner, kita telah belajar tentang kolaborasi dan bagaimana bisa komunikasi itu mendukung kolaborasi. Lalu kita juga sudah belajar, kita akan belajar ini perspektif tren isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, kenapa kita harus tahu tren isu dalam pelayanan kesehatan? Karena kita selaku tenaga kesehatan itu selalu berkembang gitu, baik itu di komunikasi keperawatan maupun yang lainnya gitu. Jadi bagaimana perkembangan tersebut bisa kita ikutin gitu, jangan sampai kita tidak bisa mengikuti perkembangan di masa sekarang dan yang akan datangnya gitu. Jadi selalu harus updating. Ketika nanti kalian jadi perawat pun, misalnya udah jadi perawat, tetap harus mengikuti tren isu sekarang itu apa untuk meningkatkan pelayanan. Oh, di bidang komunikasinya adalah ini, misalnya seperti itu. Nah, kita harus tahu apa saja tren isu yang sekarang yang sedang banyak dibahas dan harus kita pelajari agar pelayanan keperawatan menjadi lebih baik dengan
komunikasi keperawatan yang lebih baik tentunya dalam pelayanan kesehatan. Lalu nanti minggu depannya adalah pertemuannya masih sama, lalu juga minggu depannya lagi adalah UAS gitu. Nah, untuk praktek sendiri Bapak sudah identifikasi, untuk praktek sepertinya materinya sudah habis. Jadi kita tidak akan praktek lagi. Jadi hari ini juga tidak ada praktek, minggu depan juga tidak ada praktek gitu ya. Karena Bapak cek RPS, Bapak menilai ada 2 materi yang menurut Bapak tidak perlu disampaikan karena satu itu udah ada di materi yang lain nanti untuk materi antropologi kesehatan, dan juga yang satu lagi terkait hambatan komunikasi itu nanti masuknya ke asuhan keperawatan, nanti ada hambatan komunikasi ya di semester khususnya di KMB itu nanti akan ada khusus materinya. Karena Bapak lihat di materi kita nggak ada terkait dengan teori komunikasi dengan orang dengan gangguan hambatan komunikasi. Kita tidak ada teori itu di kurikulum. Oleh karena itu kalau kita prakteknya teorinya sendiri belum dapat kan bingung gimana mau mempraktekannya. Begitu. Jadi untuk intinya kalau untuk praktek itu sudah selesai, jadi tugasnya juga sudah selesai, tidak akan ada lagi tugas. Lalu tugas-tugas yang belum, terkecuali tugas-tugas yang belum, silahkan segera mengumpulkan karena akan menjadi penilaian Bapak untuk ujian praktek. Jadi kita tidak akan melakukan ujian praktek, tapi melihatnya dari video-video praktek mandiri kalian. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke teori. Jadi yang praktek kita sudah tutup buku, tinggal yang hutang-hutangnya yang belum mengumpulkan segera kumpulkan melalui link Google Drive kelas A, kelas B. Lengkapi semuanya, PPT, dan lain-lain juga harus dikumpulkan. Nah, tinggal PR-nya itu untuk yang praktek. Nah, untuk yang teori kita minggu ini dan juga minggu depan. Setelah itu kita akan UAS. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk sistem minggu ini dan minggu depan gitu ya, sama seperti sebelumnya, yaitu ada moderator. Bapak minta ada 1 atau 2 orang ya, 2 orang moderator karena akan menjadi 2 presentasi yang terpisah. Lalu nanti setelah moderator buka, lalu dilanjut dengan presentasi dari kelompok 6A atau 6B dulu boleh. Lalu setelah itu dibuka tanya jawab. Setelah tanya jawab, mungkin selesai tanya jawabnya, lalu dilanjut lagi dengan kelompok 6B dengan moderator yang berbeda, lalu sama mengulangi kembali, yaitu ada diskusi tanya jawab, lalu setelah itu selesai, setelah itu nanti ada masukan saran dari Bapak, beberapa masukan dan saran atau tambahan dari Bapak. Seperti itu mekanisme perkuliahan hari ini. Ada yang mau menjadi relawan moderator? Gak apa-apa, saya aja. Ya, boleh. Dewi Ajeng sama satu lagi siapa? Nanti mudah-mudahan Dewi Ajeng, terus juga siapa kemarin? Adit ya, Adit gitu ya. Nah, nanti kedepannya akan menjadi moderator di acara-acara seminar besar seperti yang tahun ini oleh kakak kelas kalian akan mengadakan acara besar juga, yaitu dengan Bu Irma, yaitu Firda ya jadi moderator itu dengan siapa satu lagi ya, lupa namanya Bapak. Nah, berdua ya, dan mudah-mudahan bibit-bibit moderator muncul juga dari tingkat 1 ke depannya. Begitu. Ada lagi, satu lagi yang mau menjadi moderator? Adit lagi mungkin, Pak. Adit lagi ya, boleh. Oke. Oke, Bapak serahkan saja kepada Adit dan juga Dewi untuk bisa memimpin perkuliahan hari ini atau diskusi hari ini. Ya, baik. Izin teman-teman, sebelumnya kepada Bapak Tirta Adi Kusumo. Kusuma ya Pak, maaf Pak. Eskep Nurse MKep, kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Ajeng Pramesti dari Keperawatan 1A. Di sini saya yang akan menjadi eh, moderator dalam acara presentasi siang hari ini oleh kelompok 6 yang akan membahas tentang tren dan isu dalam komunikasi kesehatan. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu para member-membernya dari kelompok 6. Ada Gionovi Kalista Isaura. Tolong PPT-nya nih tidak akan dimunculkan. Bentar, itu Bentar ya, gue share screen dulu. Sabrina katanya Iya, mau boleh. Sama Ya. saya. gini ya, gini. Gini. Kalisa. Ini lagi on. On. Mohon maaf Pak, sebelumnya belum bisa share screen. Bapak ke siapa ya ini ya? Lepas ya ininya Sabrina Pak. Sabrina ya. Ya. Coba setting dulu. Oh, ya, oke, partisipan Sabrina. Oke. Ada lagi yang mau share screen? Nanti kelompok 6B misalnya? Atau dari Sabrina semua? Enggak, dari Sabrina aja dulu ya. Yang ini di PPT. Baik, sebelum kita perkenalan membernya, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menunggu PPT-nya dibagikan, perkenalan saja ya. Yang pertama ada Gionovi Kalisa Isaura. Lalu ada Fitri Noviani. Lalu ada Gina Salsabila. Enggak. Satu lagi siapa? Ada Sabrina dan Ariela. Dan Anissa. Lalu ada Anissa juga. Gimana dong ini? Mohon maaf Pak, nggak bisa. Mohon maaf, ada teman-teman yang bisa share screen nggak? Bisa gak? Gue cek puji dah. Kalau kelas B yang mau share screen-nya siapa ya? Saya. Ji, please, kan udah dikasih PPT-nya. Puji ya? Oh, ya udah titipin aja ke Puji ya. Bisa ya Puji ya? Biar sekalian. Oke,
Ada yang bisa bantu Sabrina untuk share? Saya Oke, mangga Puji. Sudah jadiin co-host ya, Puji ya, sama Bapak. baik Pak. Ya, terima kasih Puji. Mangga kelompok atau moderator, pasrahkan kembali. Ya, lalu ada rangkaian acaranya. Yang pertama tadi pembukaan, lalu ada penyampaian materi. Setelah penyampaian materi ada sesi tanya jawab yang dibagi ada berapa termin? Satu termin aja. Oh, satu termin saja. Di dalamnya ada 3 pertanyaan. Boleh kepada kelompok waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Uji ya yang udah nge-share screen. Ini slide selanjutnya boleh? Nah, udah di sini. Pelayanan kesehatan yang menjadi pintu pelayanan terdepan untuk masyarakat ialah rumah sakit. Menjadi pemberian layanan kesehatan yang kompleks, perawat senantiasa menyebarkan ilmu serta teknologi di bidang keperawatan, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan serta tren dan isu dalam pelayanan. Pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kehidupan bangsa sesudah merdeka. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyediakan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dalam perkembangan zaman dan pembangunan pada masa sekarang merupakan faktor peningkatan konflik kesehatan yang ada. Yang berakibat banyaknya personal kesehatan fisik juga dilema kesehatan mental atau spiritual. Semakin berkembangnya kehidupan dan modernisasi di semua bidang kehidupan manusia, terjadi perang, konflik serta lilitan krisis ekonomi berkepanjangan adalah suatu pemicu yang memunculkan stres, depresi serta berbagai gangguan kesehatan jiwa. Komunikasi terapeutik dapat menjadi jembatan penghubung antara perawat yang menjadi pemberi asuhan keperawatan serta pasien sebagai pengguna asuhan keperawatan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya kan orang dagang gitu. Kamu pakai bumbu ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif tren dan isu dalam pelayanan kesehatan. Keefektifan dan keefisiensian komunikasi dalam kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi tertulis tetap menjadi bentuk komunikasi yang paling umum antara perawatan khusus dan perawatan primer. Berdasarkan teknologi yang muncul, futuris perawatan kesehatan memperkirakan bahwa pada tahun 2040, konsumen perawatan kesehatan akan menjadi pusat model sistem klinis. Dalam pengaturan tradisional, pasien berinteraksi dengan dokter mereka atau sistem perawatan kesehatan ketika mereka sakit atau membutuhkan perawatan medis.
Dengan COVID-19 yang membatasi kontak langsung, lebih banyak konsumen menuntut pendekatan berbasis teknologi untuk komunikasi dan kolaborasi klinis. Tren saat ini dalam pemberian dan manajemen perawatan kesehatan seperti perawatan kesehatan prediktif dan pribadi yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi, perawatan berbasis rumah, pencegahan dan promosi kesehatan melalui pemberdayaan pasien, koordinasi perawatan, jaringan kesehatan masyarakat, dan tata kelola mewakili kemungkinan menarik untuk meningkatkan kesehatan secara dramatis. Namun secara keseluruhan, tren perawatan kesehatan saat ini melibatkan serangkaian praktik yang terfragmentasi dan tersebar. Masalah etika dalam perawatan kesehatan telah meningkat selama 2 dekade terakhir, terutama sebagai tanggapan terhadap teknologi maju yang berkembang dengan sangat pesat. Peningkatan dilema etik ini paling dirasakan oleh perawat karena mereka adalah penyedia layanan kesehatan utama kepada pasien dan anggota keluarga meminta dukungan, konseling, dan empati. Transplantasi jantung adalah bidang perawatan kesehatan yang menimbulkan banyak masalah etika. Keyakinan etis harus diperiksa dari aspek setiap orang yang terlibat, pasien, anggota keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Beberapa aspek dari proses transplantasi juga memerlukan pertimbangan khusus seperti transplantasi, kurangnya sistem pendukung yang layak untuk pasien, dan masalah budaya. Proyeksi masa depan mencakup pertumbuhan jumlah dan jenis dilema etik karena teknologi terus berkembang. Populasi menjadi lebih beragam dan lebih tua, dan sistem pemberian layanan kesehatan terus memperkerjakan kelompok penyedia layanan kesehatan yang lebih beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari tren dan isu kesehatan. Yang pertama ada kekuasaan dan status yang berbeda. Ini adalah sumber utama ketidakcocokan yang menjadi batas pendirian profesional untuk menerapkan aplikasi kolaborasi. Dimisalkan relasi antara pasien dengan dokter yang telah berlangsung sejak dahulu. Misal pasien menganggap dokter sebagai seseorang yang melakukan kuring, yaitu yang melakukan pengobatan, dan sedangkan pasien menganggap perawat sebagai seseorang yang memberikan caring, yaitu yang melakukan perawatan. Perbedaan kekuasaan ini menjadi sumber ketidakcocokan yang memberi batas pendirian profesional untuk berkolaborasi. Yang kedua, ada konfrontasi di antara dokter dan perawat terlihat pada perbedaan sikap profesional mereka untuk pasien dan cara keduanya berkomunikasi. Dimaksudkan, intinya sesungguhnya dari konflik dokter dan perawat terdapat pada perbedaan sikap profesional mereka terhadap pasien dan cara keduanya dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada kurang kuatnya pemahaman tentang penggunaan diri secara terapeutik dengan pasien. Bisa misalkan adanya kesalahan persepsi dapat ditimbulkan dari buruknya komunikasi terapeutik antar pasien oleh perawat gitu, yang mengganggu saling percayanya hubungan antara pasien dengan perawat, juga mengganggu hubungan antara pasien dan perawat secara terapeutik, serta akan berdampak pada ketidakpuasan pasien. Yang keempat, ada kurangnya kesadaran seseorang perawat dalam menjalankan komunikasi dua arah secara terapeutik. Dimisalkan kurangnya kesadaran seorang perawat dalam menjalankan komunikasi dua arah secara terapeutik disebabkan adanya kurangnya empati perawat kepada pasien, kepercayaan perawat kepada pasien, tidak adanya keterbukaan antara perawat dan pasien, dan perhatian oleh perawat kepada pasien, kurangnya itu. Pada dasarnya, hubungan terapeutik antara perawat dan pasien harus sedemikian rupa untuk memberikan hasil kesehatan yang baik kepada pasien. Untuk mewujudkannya diperlukan kompetensi komunikasi yang baik dengan perawat selain hanya mengandalkan ilmunya. Yang kelima, ada lemahnya penerapan sistem evaluasi tindakan atau kinerja individual yang berdampak terhadap lemahnya kemampuan diri. Yang poin kelima ini bisa dimaksudkan, jadi dalam menjalankan pelayanan kesehatan, perawat dituntut untuk mampu mengetahui sejauh mana pasien kooperatif dan adaptif terhadap suatu pelayanan yang telah diberikan. Maka evaluasi dalam penerapan sistem
tindakan kinerja perawat sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan diri seorang perawat profesional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi antara layanan kesehatan adalah hal terpenting untuk meningkatkan kepuasan, kepatuhan, dan hasil kesehatan pasien, sehingga pasien bisa memahami sifat penyakit mereka dan pengobatannya. Di sini ada langkah-langkah komunikasi umumnya, termasuk mendorong dialog dua arah, membangun kemitraan antara pasien dan penyedia, menciptakan suasana peduli, sosial kesenjangan antara penyelidik dan klien, memperhitungkan pengaruh sosial, penggunaan komunikasi verbal yang efektif, penggunaan komunikasi nonverbal yang efektif, kesempatan bagi pasien untuk berbicara tentang penyakitnya. Lalu, di sini komunikasi didefinisikan menjadi 3 tipe, yaitu caring atau sosial emosional. Tujuannya dari komunikasi kepedulian, kepedulian atau sosio-emosional adalah untuk membangun suatu hubungan positif selama pertemuan. Diagnosis atau problem solving bertujuan untuk pasien dan penyedia untuk berbagi semua informasi yang dibutuhkan untuk diagnosis yang akurat dan proses pengobatan yang tepat. Konseling adalah untuk memastikan bahwa klien dapat memahami kondisi dan proses pengobatan. Di sini juga tipe tersebut dapat dijelaskan lebih rinci. Caring, perilaku peduli, memiliki rasa hormat terhadap pasien. Penyedia layanan kesehatan harus menunjukkan kepedulian selama pertemuan untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Diagnosis dan problem solving, keterampilan ini membantu penyedia layanan kesehatan mengumpulkan informasi penting untuk diagnosis, mengumpulkan data yang memungkinkan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam melakukan fungsi ini. Keterampilan melibatkan berbagai teknik yang dirancang untuk mendorong pasien berbicara tentang semua masalah. Counseling dan education, keterampilan ini meningkatkan kemampuan penyedia untuk menjelaskan tentang kondisi, keadaan penyakit, diagnosa, dan pilihan pengobatan. Pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan, yaitu komunikasi yang efektif, merupakan yang paling penting ketika memberikan perawatan kesehatan. Tanpa itu, kualitas kesehatan akan terganggu. Terdapat beberapa komponen untuk komunikasi yang efektif dalam pengaturan perawatan kesehatan, yaitu literasi kesehatan, kompetensi budaya, dan kendala bahasa. Jika salah satu dari komponen ini terganggu, komunikasi yang efektif tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh dilanjut, PPT-nya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama itu ada faktor personal, faktor lingkungan, dan juga faktor-faktor yang berhubungan. Yang pertama ada faktor personal atau faktor pribadi yang dapat menekan atau menafsirkan informasi secara akurat, meliputi faktor emosional, misalnya suasana hati, respon terhadap stres, bias pribadi. Terus selanjutnya ada faktor sosial, seperti pengalaman sebelumnya, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Dan juga ada faktor kognitif, yang misalnya seperti keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua ada faktor lingkungan.
Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi komunikasi termasuk faktor fisik, misalnya kebisingan latar belakang, kurangnya privasi, akomodasi yang tidak nyaman, dan determinan sosial, misalnya seperti faktor sosial politik, sejarah dan ekonomi, kehadiran orang lain, dan harapan orang lain. Selanjutnya yang terakhir itu ada faktor-faktor yang berhubungan. Faktor relasional mengacu pada status individu dalam hal status sosial, kekuasaan, jenis hubungan usia, dan lain-lain. Komunikasi dipengaruhi oleh keadaan ini. Bagian dari komunikasi semi terapeutik adalah menemukan keseimbangan antara peran kita sebagai profesional dan peran kita sebagai manusia yang telah disosialisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tren dan isu dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu adalah telehealth dan telemedicine. Salah satu tren perawatan kesehatan yang paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir, telehealth mengacu pada cakupan luas layanan kesehatan jarak jauh, bahkan panggilan telepon. Ini mencakup telemedicine yang melibatkan pengiriman layanan klinis jarak jauh. Terus yang kedua itu adalah perawatan berbasis nilai. Model berbasis nilai membayar dokter berdasarkan nilai perawatan yang diberikan, bukan hanya volume. Mereka memberikan insentif untuk perawatan yang lebih efisien dan semakin menjatuhkan hukuman karena gagal memenuhi target biaya dan kualitas. Model-model ini terus mendapatkan daya tarik dengan menunjukkan hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga itu adalah populasi yang sudah menua. Populasi beruban dan tidak mengherankan, orang tua lebih sering menjadi pengguna layanan kesehatan. Pada tahun 2030, semua bayi akan berusia lebih dari 65 tahun. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Penjelasan dari kelompok 6 telah selesai. Selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Boleh bagi teman-teman yang ingin lontarkan pertanyaan, boleh raise hand-nya. Ada Zulfa Tatul, ada Pradita Agna, dan ada Ristia. Apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Cukup ya, 3. Boleh dimulai dari Pradita. Baik, terima kasih Ajeng. Izin bertanya kepada kelompok yang presentasi, bagaimana sikap perawat yang tepat dalam menghadapi tren dan isu yang terus-menerus berkembang dalam pelayanan kesehatan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayo selanjutnya Ristia, boleh. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ristia Nur Amala dengan NIM 220036. Apa peluang seorang perawat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam komunikasi kesehatan? Terima kasih. Bisa ulangi kembali, Ristia? Apa peluang seorang perawat dalam memanfaatkan tren dan isu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam komunikasi kesehatan? Baik, selanjutnya Zulfa Tatul. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zulfat Hatul dengan NIM 22000050. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, adakah hubungan tren dan isu keperawatan dengan hambatan dalam berkomunikasi terapeutik? Terima kasih. Baik, untuk kelompok ada waktu diskusi berapa menit kelompok? 3 menit? Oke, baik. Diberi waktu 3 menit kepada kelompok untuk berdiskusi. Tadi pertanyaannya Julfa ya, bisa diulang kembali? Baik, Pak. Adakah hubungan tren dan isu keperawatan dengan hambatan dalam berkomunikasi terapeutik?
Baik, kelompok apakah sudah cukup? Cukup. Ya, pada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pradita Agna Utami. Untuk soalnya, bagaimana sikap perawat dalam menghadapi tren dan isu dalam pelayanan kesehatan? Sikapnya pada zaman ini, teknologi telah berkembang sangat pesat ya, termasuk sistem informasi dalam bidang kesehatan. Tentunya kita sebagai perawat harus mengikuti kemajuan sistem informasi untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada klien. Sebagai perawat juga, kita harus dapat menyikapi kemajuan sistem informasi itu dengan baik agar dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalisirkan dampak negatifnya. Yang pertama, ada berikut tahapan sikap perawat untuk menghadapi tren dan isu dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada mencari sistem-sistem informasi yang sedang berkembang dalam bidang kesehatan. Yang kedua, ada menyaring sistem informasi yang tepat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan bertujuan memaksimalkan kesehatan klien. Yang ketiga, ada mengimplementasikan sistem informasi yang telah dikaji dalam pelayanan kesehatan. Dalam pengimplementasian ini, perawat harus mampu memaksimalkan dan dampak positifnya dapat meminimalisirkan dampak negatifnya. Yang keempat, menganalisa perubahan pola pelayanan kesehatan setelah diterapkan sistem informasi yang baru. Apabila memberikan kemajuan yang sesuai, maka perawat dapat terus mengembangkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatannya. Terima kasih. Baik, Terima kasih banyak, Sabrina. Selanjutnya pertanyaan dari Ristia dulu atau dari Zulfa terlebih dahulu? Dari Julpa dulu ya. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan punya Julpa ya. Tadi pertanyaannya, adakah hubungan tren dan isu keperawatan dengan hambatan dalam berkomunikasi terapeutik? Jadi pada dasarnya komunikasi terapeutik itu adalah membantu dalam terapi untuk menyembuhkan pasien. Tren yang berkembang, perawat diharuskan mampu menguasai bahasa dengan baik. Baik kemampuan bahasa daerah, nasional, bahkan asing. Namun tidak kalah pentingnya memahami bahasa tubuh. Juga percuma ngomong banyak gitu kalau kita tidak mampu memahami ngomong banyak kalau kita tidak mampu memahami bahasa tubuh pasien gitu. Apakah pasien paham dan menerima apa yang kita omongkan? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ristia. Tadi itu pertanyaannya, apa peluang seorang perawat dalam memanfaatkan tren dan isu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan? Perawat perlu menyadari bahwa kesulitan dan beban keperawatan sangat banyak sehingga diperlukan secepat mungkin dalam merawat pasien, khususnya pasien stroke. Telehealth merupakan salah satu sarana yang memungkinkan para profesional keperawatan atau kesehatan mempunyai kemampuan untuk menawarkan layanan ini kepada keluarga dari kejauhan. Home telehealth bisa efektif dalam tidak hanya menilai kebutuhan perawatan kesehatan, korban stroke, dan keperawatan, tetapi juga dalam memberikan dukungan informasi dan emosional kepada mereka. Persiapan terhadap telehealth tampaknya tergantung pada keperawatan dan keamanan rumah, waktu yang tepat layanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dirasakan untuk keperawatan, tingkat beban keperawatan. Metode beban keperawatan menilai yang mungkin berguna dalam memprediksi kesiapan mereka terhadap layanan telehealth telah tersedia. Penilaian kenyamanan klien dan kepentingan dalam teknologi serta keterbatasan pendengaran dan visual juga mungkin penting dalam penerimaan dan penggunaan telehealth. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban-jawaban dari kelompok 6, dipersilakan.
Tidak ada ya, cukup. Ya, cukup. Baik, kita simpulkan ya berdasarkan penjelasan tadi, disimpulkan bahwa masalah etika dalam perawatan kesehatan telah mengikat selama 2 dekade terakhir, terutama sebagai tanggapan terhadap teknologi maju yang berkembang pesat. Beberapa penyebab dari tren dan isu kesehatan adalah perbedaan status dan kekuasaan. Komunikasi antara layanan kesehatan adalah hal terpenting untuk meningkatkan kepuasan, kepatuhan, dan hasil kesehatan pasien, sehingga pasien sendiri bisa memahami sifat penyakit mereka dan cara pengobatannya. Langkah-langkah komunikasi umumnya termasuk mendorong dialog 2 arah, membangun kemitraan antara pasien dan penyedia, dan menciptakan suasana kepedulian sosial kesenjangan antara penyedia dan klien. Ya, baik, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika banyak sekali suara-suara tambahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kelompok B, Bapak akan coba berikan dulu komentar ya. Tren isu itu dalam keperawatan tuh banyak banget yang sekarang menjadi tren isu dan akan terus menjadi tren isu ke depannya berkembang gitu. Tentunya ada tren isu yang baru gitu. Kalau misalnya tren isu itu sudah bisa diselesaikan atau misalnya sudah berjalan dengan baik, maka akan muncul tren isu yang lain yang baru gitu, yang harus diatasi atau harus selesaikan oleh perawat gitu ya. Tapi tren isu itu ada yang nyambung dengan komunikasi, ada yang tidak gitu. Jadi banyak sekali tren isu di bidang keperawatan itu banyak, kayak seperti misalnya bank sperma, apakah itu boleh atau tidak, lalu stem cell itu boleh atau tidak, lalu transplantasi itu boleh atau tidak, lalu juga termasuk telemedicine, telehealth atau telemedicine. Kalau kalian kita biasanya gunainnya Gojek atau Halodoc ya. Halodoc sama dengan ada juga Good Doctor misalnya. Itu adalah tren isu yang dulu mah belum terlaksana pada zaman Bapak 2006 itu belum terlaksana, tapi baru di luar negeri terlaksana, tapi ternyata kenyataan 2010 ke sini mulai ada Gojek, nah mulai terlaksana, bahkan sekarang mau dilegalkan oleh Kemenkes sebagai nanti bisa pelayanan BPJS itu telemedicine itu, misalnya saya mau berobat melalui telemedicine nanti dibayarnya oleh BPJS, bisa nanti ke depannya seperti itu gitu. Tapi mungkin bukan dengan Halodoc, tapi punya nanti Kemenkes atau BPJS punya aplikasi sendiri untuk bisa telemedicine online gitu. Jadi sangat-sangat berkembang. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan tren isu tersebut? Dialah yang mendapatkan keuntungan, apakah itu uang, apakah itu juga terutama uang gitu ya. Siapa yang berhasil memanfaatkan telemedicine itu ya akhirnya Good Doctor lah, terus juga Halodoc lah yang mendapatkan keuntungan dari perkembangan gitu. Karena di masa depan telemedicine itu bukan di masa sekarang, telemedicine itu sudah sangat meningkat gitu. Zaman Bapak sesuatu yang tabu. Kok aneh telemedicine itu seperti apa sih, nggak kebayang zaman dulu Bapak. Tapi sekarang sudah terlaksana dan berhasil dimanfaatkan peluangnya oleh tadi Good Doctor dan juga salah satunya adalah dari Halodoc gitu. Ya, jadi tren isu itu ini berhubungan dengan pertanyaan tadi teman kalian gitu ya. Tren isu itu bisa menjadi peluang buat kalian entrepreneur gitu. Entrepreneur itu bukan hanya untuk nyari uang, tapi untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Dengan ada telemedicine kita di rumah aja bisa berobat gitu. Bapak terus terang orang yang sangat memanfaatkan telemedicine seperti dokter, lalu juga tadi Halodoc itu sangat bermanfaat bagi Bapak gitu, karena enak sekali dengan bayar 30.000, 40.000 kita bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis gitu mendapatkan resepnya.
murah, juga tanpa harus keluar rumah dan lain-lain gitu. Jadi peluang-peluang tersebut harus dimanfaatkan oleh salah satunya kita selaku perawat, jangan sampai kita ketinggalan oleh profesi tenaga kesehatan lain ataupun bahkan yang tidak berhubungan dengan keperawatan, padahal kita yang lebih mengerti tentang tentunya terkait dengan keperawatan atau kesehatan gitu. Jadi ada banyak tren isu itu, keperawatan itu, tapi yang berhubungan dengan komunikasi keperawatan itu ada beberapa saja. Salah satunya itu tadi. Lalu juga yang lainnya, komentar dari Bapak. Nah, tadi juga kelompok membahas bahwa tren isu itu yang sekarang sedang menjadi tren, sangat tren itu adalah kolaborasi atau interprofesional edukasi atau interprofesional pelayanan interprofesional. Jadi bagaimana perawat, dokter itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bareng-bareng untuk bisa menyembuhkan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada klien gitu. Itu sekarang yang masih jadi tren isu dan belum bisa dipecahkan gitu. Nanti rumah sakit yang bisa melaksanakan itulah rumah sakit yang berkembang ke depannya, karena dengan pelayanan yang interprofesional seperti itu, kepuasan pasien itu akan tinggi gitu. Tapi sampai sekarang hanya beberapa saja rumah sakit yang sudah bagus, seperti misalnya rumah sakit Sarjito yang menurut Bapak bagus itu, Hasan Sadikin, Cipto itu udah lumayan bagus. Tapi sisanya yang lainnya interprofesional, pelayanan interprofesionalnya atau komunikasi interprofesional antar multidisiplinernya belum begitu maksimal, jadi tren kedepannya harus semakin ditingkatkan. Lalu juga selanjutnya tadi juga kelompok sudah menyebutkan bahwa perawat itu harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam komunikasi, karena buktinya tadi dari pemaparan kelompok bahwa komunikasi itu perawat dengan pasien itu masih kurang, dua arahnya itu masih belum. Makanya inilah fungsinya dari mata kuliah ini, diajarkan ke kalian gitu. Tapi dari dulu juga komunikasi itu udah diajarkan, tapi ternyata juga memang belum efektif di kenyataannya di lapangan. Tren isunya masih komunikasi antar pasien dan perawat itu masih buruk gitu, masih buruk. Nanti Bapak juga ada PPT. Nah, di PPT itu Bapak masukkan juga penelitian kenapa sih kok masih buruk gitu. Apakah karena pendidikan kita tidak berdampak gitu. Kita sudah belajar komunikasi, Bapak belajar komunikasi, perawat-perawat yang sudah bekerja juga di rumah sakit sudah belajar tentang komunikasi. Tapi kenapa komunikasi tersebut tidak terlaksana gitu. Jadi ada dua isu penting, ada tiga mungkin ya, isu penting telemedicine tadi dalam hal komunikasi itu, lalu juga hubungan antara perawat dan tenaga kesehatan yang lain, multidisipliner atau pelayan untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan juga tadi komunikasi perawat dengan pasiennya yang masih berantakan, yang menyebabkan pelayanan kepada pasien juga masih kurang maksimal. Jadi tiga isu itu yang utama. Lalu yang lainnya sebenarnya membahas juga terkait dengan materi dari awal sampai akhir ini. Jadi memang apa yang kita pelajari itu, kurikulum kita itu sudah disesuaikan dengan tren dan isu di bidang komunikasi dalam keperawatan. Jadi kurikulum kalian itu udah update, udah berdasarkan tren isu. Kalau kita berbicara tren isu keperawatan, ya yang kalian bisa bicarakan ya emang dari materi pertama sampai materi terakhir, itulah tren isu yang harus dikembangkan menjadi lebih baik sehingga nanti pelayanan keperawatan menjadi lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi Bapak bisa simpulkan bahwa tren isu itu sangat banyak. Tren isu dalam keperawatan itu banyak. Tapi yang berhubungan dengan komunikasi itu hanya beberapa. Di antaranya yang paling penting itu terkait telemedicine atau telehealth, di mana kita di rumah tapi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu juga dengan tadi komunikasi antar profesi, perawat dengan dokter, perawat dengan farmasis, atau kolaborasi semuanya. Dan juga yang tadi kurang maksimalnya
komunikasi antara perawat dan pasien yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal, dan itu harus diselesaikan di masa yang akan datang. Begitu dari Bapak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Sebelum kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Belum ada, oke. Kepada Adit, Bapak serahkan untuk bisa memimpin presentasi selanjutnya dari kelompok 6B. Terima kasih Adit dan semuanya. Ada Aditnya mana? Adit nggak ada ya? Halo Adit, atau siapa yang mau jadi relawan untuk menjadi moderator di Bapak, mohon maaf barusan ada ya, enggak Adit. Bapak serahkan ke Adit ya. Lanjutnya. baik. Mohon maaf Bapak, barusan ada kendala jaringan ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Tirta Dikusuma Suparto, Eskop, Nurse Mkop, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di rumahnya masing-masing dalam keadaan Zoom juga, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya Adit Permana selaku moderator yang akan memandu acara presentasi kelompok 6B yang berjudul Pengaruh Komunikasi Terhadap Depresi pada Remaja di Era 5.0. Untuk rangkaian acaranya sendiri, presentasi kali ini yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua pengenalan kelompok, yang ketiga pematerian, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit untuk pematerian dan 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan total 30 menit. Nah, baik, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perkenalan anggota kelompok. Kelompok 6 beranggotakan. Yang pertama ada Amelia Febrianti dengan NIM 2201530. Dan yang kedua ada Dina Noviana dengan NIM 2200529. Yang ketiga ada Dinda Silvania Raisya dengan NIM 2205849. Selanjutnya ada Puji Awaliyah dengan NIM 2208022. Dan yang terakhir ada Wafda Safanah Nadiroh dengan NIM 2204285. Nah, baik. Untuk acara inti yaitu pematerian. Untuk itu saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi dari kelompok 6A telah membahas mengenai tren dan isu dalam keperawatan. Nah, kami dari kelompok 6B mengambil salah satu kasus, yaitu mengenai pengaruh komunikasi terhadap tingkat depresi pada remaja di era 5.0. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
Dengan begitu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau memengaruhi perilakunya. Selanjutnya, apa itu depresi? Menurut Beck dan Afford tahun 2009, yaitu gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Individu yang mengalami gangguan depresi dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi yaitu kebutuhan dan pentingnya komunikasi merupakan fenomena umum. Saat ini komunikasi memainkan peran penting dalam setiap langkah individu. Dimanapun kehidupan ada, komunikasi pun ada. Jadi sudah pasti komunikasi itu sangat penting ya, apalagi sebagai perawat yang akan bertemu dengan pasien, bagaimana cara kita menghadapi pasien, yaitu poin utamanya yang paling penting adalah berkomunikasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hubungan komunikasi dengan depresi, yang dimana hakikat manusia sebagai makhluk sosial adalah berkomunikasi. Kita membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup. Lalu, hubungan komunikasi dengan depresi yaitu orang yang jarang berkomunikasi dengan orang lain, serta memendam apa yang dirasakan sendiri, cenderung lebih rentan terkena depresi karena terlalu banyak tekanan di dalam diri. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa banyak remaja yang mengalami depresi di era 5.0. Nah, di era ini hampir semua orang memiliki gawai atau handphone, termasuk remaja. Banyak remaja yang lebih memilih memainkan gawai seharian dibanding berkomunikasi dengan orang sekitar. Contohnya nih, kita lagi di posisi dekat jaraknya sama teman di seruangan gitu tetap. Nah, kita lebih memilih menggunakan handphone, berkomunikasinya itu melalui handphone, kayak melalui aplikasi WhatsApp. Ayo kita ke kantin. Nah, itu mengurangi berkomunikasi secara langsung. Nah, akibatnya saat terjadi emosi atau masalah, cenderung yang dipendam sendiri, emosi dan masalah tersebut lama-kelamaan akan memicu masalah mental termasuk depresi. Selanjutnya. Nah, tingkat depresi ada 3. Yang pertama ada depresi ringan, yang kedua ada depresi sedang, yang ketiga ada depresi berat. Yang pertama depresi ringan, yaitu seseorang dengan depresi ringan akan memiliki suasana hati yang rendah. Gejalanya itu yang pertama suasana hati rendah atau merasa sedih, yang kedua ada perubahan nafsu makan, yang ketiga ada perubahan pola tidur, yang keempat mengurangi tingkat energi, yang kelima ada kesulitan berkomunikasi. Nah, yang kedua ada depresi sedang. Depresi sedang itu memiliki gejala sama kayak seperti depresi ringan, namun jika depresi sedang kemungkinan mengalami beberapa gejala somatik seperti rasa sakit di perut, punggung, sakit kepala, atau rasa khawatir yang berlebihan. Nah, yang ketiga ada depresi berat. Depresi berat ini mungkin mengalami gejala depresi ringan atau sedang. Gejala-gejala ini disertai dengan hilang minat dalam kegiatan yang menyenangkan. Gejala ini memiliki efek yang kuat pada individu. Nah, sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat berfungsi atau berpikir dengan benar. Sudah.
Saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis depresi. Yang pertama ada depresi mayor. Gangguan depresi mayor ini ada atau mayor depressive disorder termasuk salah satu depresi klasik yang paling banyak terjadi. Penderitanya bisa merasakan gejalanya setiap saat, setiap hari, sama seperti jenis depresi lainnya. Apa yang dirasakan penderita bisa jadi tidak berkaitan dengan lingkungan sekitarnya yang menyenangkan. Gejala yang dapat terjadi berupa sedih berkepanjangan, siklus tidur berantakan, kurang energi, nafsu makan tidak terduga, rasa nyeri seluruh tubuh, tidak tertarik pada aktivitas menyenangkan, sulit fokus, merasa tidak berguna, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Lalu yang kedua ada depresi persisten. Depresi persisten merupakan jenis depresi yang berlangsung lebih dari 2 tahun. Atau istilah lainnya itu distimia atau depresi kronis. Gejalanya bisa jadi tidak seintens gangguan depresi mayor, tapi dapat mengganggu hubungan dengan orang lain dan pekerjaan. Meskipun jenisnya jangka panjang, tapi depresi ini tuh bisa membaik selama beberapa bulan sebelum menjadi intens. Selain itu, depresi ini juga dirasakan terus-menerus. Penderitanya bisa menganggapnya bagian dari hidup normal. Lalu yang ketiga ada kepribadian ganda. Kepribadian ganda atau bipolar disorder memiliki 2 periode, yaitu maniak dan depression. Pada saat berada di fase maniak, penderitanya bisa merasa sangat bahagia dan antusias selama sepekan. Di sisi lain, ketika berada di fase depresi, maka si penderitanya itu bisa merasa sedih, bisa juga menjadi sangat dominan. Kalau sudah parah, di fase-fase itu juga bisa muncul halusinasi dan delusi, baik saat berada di fase maniak ataupun depresi. Terus penderita kepribadian ganda juga cenderung merasakan dengan sangat intens. Lalu yang keempat ada depresi psikosis. Orang yang mengalami depresi ini melewati periode serasa tak menyatu dengan kehidupan nyata. Ini disebut tahapan depresi psikosis. Kerap kali disertai halusinasi dan delusi. Contoh halusinasinya kayak mendengar atau melihat orang yang sebenarnya tuh nggak ada. Sementara delusi berarti meyakini sebuah hal yang salah satu atau tidak masuk akal. Yang kelima ada depresi perinatal. Depresi perinatal ini bisa terjadi selama kehamilan atau 4 minggu setelah bayi lahir. Istilahnya itu postpartum depression. Khusus untuk depresi yang muncul setelah persalinan, faktor yang ikut berpengaruh adalah hormonal serta perubahan drastis yang dialami seseorang setelah bayi lahir. Fisik yang tidak nyaman serta siklus tidur yang terganggu membuat gejala depresi perinatal semakin dominan. Di antaranya merasa sedih, merasa cemas, marah, lelah, sangat khawatir dengan kondisi bayi, hingga muncul perasaan ingin menyakiti diri sendiri ataupun bayinya. Dukungan orang sekitar itu sangat berpengaruh untuk meredakan depresi jenis ini. Lalu yang keenam ada premenstrual dysphoric disorder. Jenis depresi ini tuh merupakan bentuk premenstrual syndrome namun jauh lebih parah. Gejala yang muncul lebih dominan bersifat psikologis seperti emosional, depresi, hingga sedih berkepanjangan beberapa hari jelang haid. Bahkan gejala ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketujuh ada depresi musiman. Depresi musiman atau seasonal affective disorder adalah jenis depresi yang berkaitan dengan musim tertentu. Pada sebagian kasus, depresi ini kerap terjadi saat musim dingin. Gejalanya tuh ingin tidur lebih lama, terus berat badan bertambah, ingin menarik diri dari interaksi sosial, lalu merasa tidak berguna. Kalau udah parah, penderita depresi musiman ini bisa merasa ingin mengakhiri hidupnya. Lalu yang kedelapan ada depresi situasional. Depresi situasional itu dipicu karena kejadian spesifik kayak kematian orang terdekat atau insiden yang mengancam nyawa, perceraian, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi masalah hukum yang berkepanjangan. Lalu yang terakhir ada depresi atipikal. Depresi atipikal bisa mereda sementara ketika ada kejadian positif terjadi.
Ini adalah tingkatan depresi yang paling jarang terjadi, tapi mendeteksi depresi atipikal bisa jadi lebih sulit karena orang yang mengalaminya terlihat baik-baik saja di suatu waktu dan depresi di waktu yang lain. Jenis depresi ini tuh bisa terjadi bersamaan dengan gangguan depresi mayor atau depresi persister. Tapi kita tuh sebagai manusia nggak boleh kayak menentukan depresi sendiri, kayak misalnya, oh ini kita ciri-cirinya kayak depresi mayor. Nah, itu kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau mau menentukan kita depresi atau enggak, ya harus ke psikologis atau psikiater. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara menangani depresi. Yang pertama adalah pemberian obat. Obat apa aja sih yang dapat kita berikan untuk mengurangi depresi ini? Yang pertama ada SSRI, ini tuh obat untuk menghilangkan gejala depresi dan rasa cemas. Yang kedua ada antidepresan. Nah, obat ini itu dirancang untuk membantu meringankan gejala depresi meringankan gejala depresi. Selanjutnya ada obat ansiolitik. Nah, obat ini tuh untuk ngehilangin rasa cemas dan tegang. Kalau yang tadi kan untuk ngehilangin rasa cemas sama meringankan gejalanya ya. Kalau ini tuh untuk ngilangin rasa cemas dan tegang. Yang terakhir itu ada antipsikotik. Kalau yang ini tuh untuk ngurangin atau meningkatkan gejala kondisi kejiwaan tertentu. Dilanjut ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini tuh ada 3 jenis terapi. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif. Jadi ini tuh adalah terapi bicara yang berfokus pada pengubahan pikiran negatif, perilaku, dan respon emosional terkait gangguan psikologis. Lalu ada terapi perilaku. Nah, terapi ini tuh berfokus pada pengubahan perilaku berbahaya terkait gangguan psikologis. Yang terakhir ada psikoterapi. Nah, pengobatan gangguan mental atau perilaku melalui terapi bicara. Selanjutnya ada terapi elektrokonvulsif. Terapi ini tuh apa sih? Nah, jadi terapi ini itu dikenal sebagai terapi kejut listrik, merupakan suatu jenis pengobatan untuk gangguan jiwa dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan ke tubuhnya. Terakhir ada swadaya dan coping. Oke, next. Moderat. Oke. Nah, berdasarkan pemaparan yang udah dijelasin oleh kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan nih bahwa tingkat depresi yang dialami oleh remaja ini sangat tinggi. Kenapa sih? Mungkin kalian juga tahu ya bahwa kita juga bisa lihat di media sosial atau mungkin di kehidupan sehari-hari bahwa saat ini tuh banyak banget orang yang ngalamin gangguan mental health, juga orang yang punya gangguan depresi gitu. Nah, alasannya kenapa atau penyebabnya kenapa? Jadi salah satu penyebab utamanya itu adalah dikarenakan kurangnya tingkat komunikasi dengan orang sekitar. Udah dijelasin juga sama teman saya bahwa saat ini orang-orang tuh lebih suka berinteraksi melalui media sosial. Jadi mereka ini kurang untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Nah, hal ini nih yang jadi penyebab utama mengapa tingginya tingkat depresi di saat ini. Lalu yang harus kita highlight ini adalah seseorang yang dikatakan depresi itu tidak dapat dipukul kata sebagai orang dalam gangguan jiwa. Masih banyak kan orang-orang awam yang kalau misalnya ada yang aduh kayaknya aku gangguan depresi nih, berarti dia orang gila. Masih banyak banget orang awam atau yang belum aware terhadap tingkat depresi itu sendiri. Terus juga karena masih kurangnya awareness terhadap depresi ini, jadi masih banyak orang yang malu untuk berobat atau untuk cerita kalau mungkin dia punya gangguan mental dan sebagainya. Karena kan udah dijelasin juga ya tadi sama Wafdah, kalau depresi ini punya tingkatannya sendiri, ada yang mayor, ada yang minor, mayor, terus juga dari tingkat yang sedang sampai yang mungkin parah atau mungkin itu yang bisa disebut hingga gangguan jiwa, sampai dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik. Untuk sesi pematerian sudah beres. Sekarang untuk sesi diskusi. Nah, teman-teman pasti di sini udah pada gak sabar nih pengen bertanya. Karena kalian juga kan pasti pernah mengalami depresi ini. Nah, untuk itu saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri ini dibuka satu sesi, di mana satu sesi ini dibuka 5 pertanyaan. Nah, kepada yang ingin bertanya, silakan raise hand dan sebutkan nama beserta NIM-nya. Silakan. Nah, ini mungkin teman di sebelah saya nih udah mulai mau bertanya-tanya mengenai depresi sendiri. Boleh silakan kepada Raffi. Oke, terima kasih Adit sebagai moderator yang sudah mempersempatkan kepada saya untuk bertanya kepada kelompok pemateri. Tadi sudah dipaparkan kelompok terkait beberapa cara menangani depresi. Nah, tapi di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang yang depresi. Terima kasih. Nah, baik. Kelompok bagaimana ditampung terlebih dahulu mungkin ya. Nanti dijawabnya di akhir setelah pertanyaan. Nah, yang kedua mungkin Alicia, boleh? Izin memperkenalkan diri, nama saya Alicia Mani Putri dengan NIM 2205244. Izin bertanya kepada kelompok, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis depresi itu seperti apa. Izin bertanya, jika ada teman terdekat kita atau misalkan keluarga atau saudara kita yang mengalami depresi, bagaimana sih cara menanganinya? Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya boleh Firza. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firza Reski Asifa dengan NIM 2206086. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika depresi tidak diobati? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Nurlita Intan Aprilia. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, hal apa aja sih yang bisa dianjurkan atau disarankan kepada pasien yang sedang mengalami depresi? Terima kasih. Ya, dan yang terakhir boleh Kanan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Siti Maulida dengan NIM 2204382. Izin bertanya kepada kelompok, kan di sini menjelaskan tentang depresi pada remaja ya. Nah, saya ingin bertanya tentang depresi di usia lain yaitu pada remaja, pada lansia. Kenapa pada lansia itu mereka itu rentan terkena gangguan depresi. Terima kasih. Oh, ya, siap, baik. Nah, bagaimana kelompok? Apakah perlu diskusi nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita? Gimana? Diskusi dulu. Oh, boleh. Mau diberi waktu berapa menit? 2 menit cukup? 3? Boleh. Untuk diberi 3 menit ya untuk sesi diskusi kelompok untuk kelompok kalian. Silahkan dari sekarang. Terima kasih.
Bagaimana kelompok sudah menemukan jawabannya? Sudah izin menjawab pertanyaan dari Raffi yang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang depresi. Menurut sumber yang saya baca, pertama-tama kita beritahu bahwa dia, orang yang depresi itu jangan pernah merasa sendiri. Terus kita bertanya juga kepada pasien yang depresi, apakah membutuhkan bantuan dari kita. Terus coba kita menjadi pendengar yang baik untuk pasien yang depresi tersebut. Lalu ada juga selanjutnya yang saya baca yaitu kasih tahu kepada pasien tersebut bahwa orang tersebut itu berharga gitu. Jangan merasa kayak, ih, aku punya beban pikiran yang berat, terus ngerasa kayak dirinya sendiri itu sangat sangat tersiksa gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Apakah terjawab? Oke, terima kasih kepada kelompok yang udah menjawab pertanyaannya. Jadi moderator, kita buat mengatasi depresi itu membutuhkan seseorang untuk bercerita Ya, dan untuk memberikan support ya kepada yang terkena depresi. Boleh selanjutnya? Boleh selanjutnya dari pertanyaan Ali yang bagaimana cara menghadapi pasien yang depresi. Menurut sumber yang saya baca juga, pertama itu kita mencari tahu dulu tentang depresi pasien tersebut yang mengalami depresi. Depresi apa nih yang diderita oleh pasien tersebut. Lalu yang kedua itu amati perubahan perilaku pasien tersebut. Kayak contohnya sering merasa lelah atau sulit berkonsentrasi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu dengarkan mereka, kayak misal mereka butuh cerita nih ke orang, nah kita bisa menjadi pendengar yang baik yang sudah saya bilang tadi. Lalu yang keempat itu jangan putus komunikasi, yang dimana depresi ini harus terus kita ajak ngobrol, jangan sampai mengurung diri, terus ajak lagi untuk bersosialisasi lagi. Lalu yang kelima itu ajak mereka untuk mencari pertolongan, contohnya mengajak mereka untuk membawa ke psikiater. Terima kasih. Nah, mungkin gitu ya, Ale. Jadi ya, kita dalam penanganan ini tuh harus ada seperti tadi nih, seperti harus ada orang yang pendengar ataupun memberi support buat yang mengalami depresi tersebut. Bagaimana, Ale? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau dari teman-teman nih ada yang mau menambahkan? Boleh? Sudah terjawab, terima kasih. Oh, baik. Yuk, selanjutnya boleh. Izin menjawab pertanyaan dari Pirza, apa yang akan terjadi jika depresi tidak diobati? Nah, jika tidak diobati, dibiarkan secara terus-menerus, depresi dapat meningkatkan risiko terjadinya demensia atau pikun. Nah, karena dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan fungsi otak yang cukup berat. Penderita depresi perlu segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan dari dokter kejiwaan atau psikiater. Nah, jadi itu ya untuk jika tidak diobati itu depresi akan mengalami pikun ya untuk otaknya. Dan juga sih ini menambahkan mungkin kalau depresinya berat pasti nantinya akan jika tidak ditangani akan berujung ke kematian ya. Nah, gitu. Boleh ada yang nambahin lagi? Enggak, jadi emang tentunya untuk depresi ini harus kita mengetahui tanda-tanda depresi, penting untuk supaya nanti ketika ada tanda-tanda depresi itu kita langsung diatasinya ke tenaga profesional gitu. Nah, begitu. Bagaimana Saudari Firza? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau menambahkan dari teman-teman juga nih? Cukup? Ya, mungkin cukup ya. Silakan sekarang pertanyaan selanjutnya.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Intan. Hal apa saja yang bisa kami anjurkan kepada pasien yang mengalami depresi? Yang pertama tuh kita bisa tawarin buat ajak mereka ke psikiater. Terus kalau udah ke psikiater tuh pasti kan dapat resep gitu ya, dapat penanganan. Kita tuh bisa bantu untuk minum obatnya sesuai dengan anjuran. Terus bersabar gitu karena biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan bagi penderita depresi ini tuh menjadi merasa lebih baik gitu. Terus ajak atau dorong untuk berolahraga atau melakukan kegiatan sosial yang lebih bermanfaat. Terus kita juga bisa memanfaatkan gitu teknologi kayak Halodoc tadi gitu. Kita bisa konsul secara online, terus kita bisa mendapatkannya resep gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang bisa dianjurkan tuh kepada pasien. Yang pertama sih emang benar harus dibawa ke psikoterapi. Nah, di sana kita mungkin nanti akan diterapi bagaimana sih cara menangani depresi ini ya supaya lebih profesional. Bagaimana Intan? Apakah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Atau dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup, Dit. Oh, cukup. Baik. Tapi gimana? Cukup. Cukup. Boleh yang terakhir pertanyaannya. Silahkan. Izin menjawab pertanyaannya Hanan, moderator. Ini karena faktor kehilangan, terus penurunan kesehatan fisik, dan kurangnya dukungan keluarga seperti hidup sendirian, lingkungan sosial yang semakin kecil, akibat kematian atau perpindahan tempat tinggal, terus mobilitas yang menurun karena sakit, sangat dapat memicu depresi. Masa pensiun dapat menyebabkan hilangnya identitas, status, kepercayaan diri, keamanan finansial, dan meningkatkan resiko depresi. Baik, seperti itu mungkin ya jawaban dari kelompok 6 ini. Nah, emang benar sih lansia tuh emang sering kali terkena depresi ini. Mungkin benar tadi yang dikatakan Wafda karena mungkin sendirian ataupun anak-anaknya sudah dewasa, jadi dia merasa kalau ada masalah dipendam sendiri atau bagaimana. Mana tapi ada tambahan? Dan biasanya juga untuk lansia ini suka kembali ke masa kecilnya gitu. Iya sih gitu. Jadi agak harus lebih ditangani sih kalau lansia dalam penanganan depresi ini. Bagaimana Hanan? Apakah ada yang ingin tanya kembali? Sudah cukup. Terima Atau kasih. menambahkan boleh? Oh, baik. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun ingin bertanya kembali? Bagaimana? Sudah cukup? Sepertinya cukup ya. Sepertinya cukup ya. Nah, jadi untuk itu saya simpulkan ya mengenai materi tentang pengaruh komunikasi terhadap tingkat depresi pada remaja di era 5.0. Nah, jadi tadi dijelaskan nih menurut KBBI bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, yang kemudian ada depresi sendiri. Nah, tadi juga ada menurut Beck and Alford 2009, yaitu gangguan psikologi yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Nah, yang selanjutnya ada tingkatan depresi ini yang tadi dijelaskan. Ada 3. Yang pertama ada depresi ringan, yang kedua ada depresi sedang, yang ketiga dan ada depresi berat. Dan juga ada jenis-jenis depresi sendiri. Yang ada berapa sih? Tadi ada 9. Nah, yang mungkin tadi sudah dijelaskan ya dan dipaparkan oleh saudari Wafda. Dan untuk penanganannya sendiri tadi juga udah dijelaskan nih sekaligus ada juga yang bertanya ya salah satunya untuk penanganannya yaitu mungkin dengan psikoterapi. Seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, mungkin alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah selesai. Saya Adit Permana selaku moderator dan kelompok 6 sebagai pemateri
memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Dan di sini kita semua mohon dimaklumi karena sedang dalam tahap pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin berpantun nih sebelum menutup presentasi kali ini. Nah, untuk pantunnya sendiri, burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, khususnya untuk kelompok 6A dan 6B telah mempresentasikan presentasinya, dan juga terima kasih untuk yang lainnya juga telah aktif dalam kegiatan perkuliahan hari ini, sehingga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa masukan setelah Bapak mendengarkan presentasi dari kelompok 6B. Sebenarnya dari 6B Bapak sendiri melihat bahwa presentasi 6B itu sebenarnya masuknya ke mata kuliah lain, yaitu nanti adalah keperawatan jiwa sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, karena ada hubungannya juga dengan komunikasi ya. Nanti akan ada khusus materi terkait dengan depresi ini di keperawatan jiwa. Tapi tidak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kalau kalian tahu lebih dulu nggak apa-apa. Yang jelas kalian juga harus tahu bahwa di keperawatan itu ada banyak sub-ilmu ya. Jadi nanti kalian bisa mengambil subspesialis tertentu sesuai dengan keinginan kalian atau minat bakat kalian gitu. Pak, saya mah minatnya ke berbicara atau psikologi. Nah, itu pasti berhubungannya dengan keperawatan jiwa. Kalau secara keilmuan keperawatan jiwa, psikologi, psikiater itu mirip. Jadi hampir sama itu dasar ilmunya. Hanya yang membedakan tentunya beberapa hal saja. Misalnya kalau psikiater itu dia kan dokter ya, bukan dari IPS, dia dokter, dasarnya itu IPA, dia mirip dokter ya, dari dokter dia ngambil perawatan dokter jiwa, namanya disebutnya psikiater. Tapi ada psikolog itu sosial, dia ilmu sosial, itu mirip sebenarnya, ilmunya mirip. Ada juga keperawatan jiwa, itu hampir mirip semuanya. Yang membedakan kalau dokter itu, psikiater itu pengobatannya dengan apa? Dengan obat gitu. Pengobatan itu dengan obat-obat yang medis gitu. Termasuk tadi ECT gitu ya. Itu sebenarnya fokusnya ke arah situ. Tapi kalau psikolog, dia pengobatannya itu lebih fokus nanti ke arah kognitif, terapi kognitif. Seperti diajak ngobrol, konsultasi, terapi kognitif behavior terapi, terus meaningfulness terapi, banyak terapi-terapi yang mengajak agar pasien itu berpikir dengan cara yang benar gitu. Bukan dengan obat fokusnya itu, tapi dengan itu gitu ya. Makanya psikolog dan psikiater itu harus bekerja bersama. Kenapa? Agar kesembuhan pasien itu bisa maksimal, karena kalau dikasih obat aja tapi pola pikirnya masih salah, tetap sakit. Tapi kalau misalnya dia dikasih obat, udah gitu dikasih terapi kognitif, pola pikirnya jadi benar, terus juga dikasih terapi listrik, ECT, tadi kan di terapi listrik itu disebutnya. Nah, maka kesembuhan pasien itu akan lebih bagus gitu. Nah, kalau keperawatan mana? Nah, kalau keperawatan itu lebih dekat ke psikolog sebenarnya. Jadi seorang perawat jiwa itu mirip dengan psikolog keilmuannya itu. Tapi kalau psikolog itu nggak ngerti obat-obatan di bidang jiwa, kalau kita paham, walaupun kita nggak bisa meresepkan, kita paham tentang ECT, kita paham juga terkait dengan pasien itu kan, pasien jiwa itu atau orang depresi itu juga mengalami gangguan yang lain. Dia mungkin mengalami gastritis. Kita bisa atasi semuanya gitu. Kalau psikolog itu dia ketika ketemu sama pasien, Pak saya juga sakit gastritis, nggak bisa ngobatin karena dia nggak mempelajari itu. Dia hanya mempelajari psikologinya aja. Kalau kita belajar semuanya gitu. Belajar gastritisnya kalau pasien depresi itu mengalami gastritis. Belajar tentang gangguan kulitnya kalau pasien itu mengalami gangguan kulit. Termasuk juga kita belajar terkait bagaimana menyelesaikan depresinya. Jadi psikolog tuh
kita juga psikolog gitu. Perawat itu bisa menjadi psikolog karena perawat jiwa, walaupun mungkin SKS-nya tidak sebanyak orang psikologi yang memang banyak. Terkecuali kitanya belajarnya lebih banyak karena kita minatnya jadi perawat jiwa, kita belajar maksimal sehingga kompetensi kita menyaingi dari psikolog gitu. Dari segi psikologisnya kita menyaingi kompetensinya, udah gitu juga kita punya keterampilan lain, penyakit fisiknya kita paham, semuanya kita paham gitu. Jadi sebenarnya keilmuan itu atau profesi itu nyambung. Perawat itu ya sama aja dengan psikolog kalau mempelajari psikologinya banyak. Nah, kayak Bapak nih. Bapak itu kan banyak mempelajarinya bukan psikologi, lebih banyaknya mempelajari kesehatan masyarakat. Sebenarnya Bapak itu keilmuannya mirip dengan profesi namanya kesehatan masyarakat. Tapi dengan plus-plus Bapak paham juga terkait penyakit dan lain-lain, bukan hanya terkait kesehatan masyarakat aja, penyakit kesehatan individu juga karena Bapak perawat, Bapak tahu. Kesehatan keluarga juga Bapak tahu. Kalau kesehatan masyarakat itu tahunya tentang kesehatan masyarakat aja, tapi dia dalam gitu. Ya, jadi ke sana, tapi nggak apa-apa. Jadi istilahnya nanti pada kenyataannya nanti kalian punya minat bakat sendiri. Oh Pak, saya mah minatnya di gawat darurat karena saya sukanya operasi. Oh, kita jadi ahli operasi. Nah, Pak, saya mah sukanya ini mengatasi atau membantu orang mengatasi kecemasannya, depresinya. Nah, berarti cocoknya jadi perawat jiwa. Ada juga, oh Pak, saya mah sukanya terkait dengan menolong ibu melahirkan, berarti maternitas gitu. Ada juga, oh Pak, saya mah sukanya semua penyakit saya bisa, apalagi penyakit-penyakit yang susah patofisiologinya, berarti masuknya ke KMB, medikal bedah gitu. Ya, seperti itu. Memang diskusi kelompok yang 6B ini nggak begitu berhubungan dengan komunikasi, tapi tidak apa-apa. Ini adalah nyolong duluan ya kuliahnya, atau lebih dulu kuliah dari keperawatan jiwa nanti gitu. Nah, adapun itu tapi masih ada berhubungannya, karena tadi benar kata kelompok bahwa komunikasi itu sekarang sudah mengalami perubahan gitu, karena orang lebih cenderung bermain HP atau gadget, padahal di depannya banyak orang tapi ternyata main HP terus dan lain-lain. Itu menyebabkan komunikasi buruk, sehingga itu bisa menyebabkan hubungan dengan sekitarnya buruk dan menyebabkan salah satunya depresi gitu, karena tidak ada teman curhat secara langsung dan lain-lain. Ditambah lagi kalau menurut Bapak sih yang paling bermasalah dari perkembangan komunikasi sekarang itu adalah kecanduan komunikasi. Kecanduan dari Android, smartphone gitu ya, terus juga game online dan lain-lain gitu ya. Kecanduan itu, ingat definisi kecanduan itu di saat sesuatu itu sudah mengganggu hobi kita, itu sudah mengganggu keseharian kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita ketika main HP nggak apa-apa, asal tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nonton YouTube nggak apa-apa, asal tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bermain game tidak apa-apa, asal tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang ketika sudah memasuki fase kecanduan itu ketika misalnya karena bermain HP terus, akhirnya tidak mengerjakan tugas dosen, tidak kuliah karena kesiangan, lalu juga kurang tidur. Nah, itu udah mengalami kecanduan gitu. Tidak ada objektif berapa lama kita bermain HP, bermain gadget. Karena kalau kita bermain HP dan gadget tapi untuk kepentingan kuliah, misalnya mengerjakan tugas, nggak masalah gitu. Jadi kalau standar dari WHO itu, kecanduan itu bukannya jumlah berapa jam sehari, tapi memang ada sih standarnya berapa jam sehari ya, minimal maksimalnya. Tapi kalau dari standar WHO ataupun organisasi-organisasi kecanduan terkait kecanduan ini menganggap bahwa kecanduan itu di saat hobi kita terkait dengan smartphone, game online itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tidak bisa hidup dengan normal dan benar gitu. Gitu ya. Nah, itu adalah dampak dari tren isu di bidang komunikasi atau di dalam teknologi informasi itu. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum ada. Oke. Selanjutnya ada Siva. Mangga Siva.
Ya Bapak, baik. Izin bertanya Pak, Ya. sebelumnya mohon maaf izin off-cam karena terkendala sinyal. Ya, enggak sih Pak. Pak, izin bertanya tentang masih berkaitan dengan yang PPT yang tadi sih Pak. Kenapa Ya. Pak orang yang depresi itu cenderung kalau ditanya dia butuh komunikasi tapi dia menyangkal kalau dia butuh komunikasi gitu Pak. Oke. Terima kasih sih Pak pertanyaannya. Jadi kalau depresi itu ya, kalau pengertian ya, berdasarkan Mayo Clinic, depresi itu adalah suasana hati sedih. Kan suasana hati itu beda-beda, ada senang, ada marah, marah nih. Nah, misalnya Bapak marah, kalau sedih kan murung gitu. Terus juga ada senang, ketawa, hahaha, ketawa. Itu senang, itu perasaan senang. Kalau depresi itu sedih, dia cenderung nggak pernah tertawa, terus diem aja segala macam, depresi sedih gitu. Perasaan sedih gitu. Ya berdasarkan Mayo Clinic. Lalu tapi sedih itu kan banyak jenisnya. Kalau di diagnosa keperawatan diagnosa keperawatan jiwa itu tidak dikenal ada diagnosa namanya depresi. Adanya itu harga diri rendah, ada itu yang lainnya itu ada berduka disfungsional yang agak berhubungan itu ada cemas, kecemasan gitu. Nah, depresi itu juga beda-beda. Pada sebagian orang ada depresinya itu ke arah cemas misalnya. Jadi diagnosa itu cemas, gitu. Sedih tapi dia mengalami cemas, berarti diagnosanya lebih ke arah cemas, bukan sedihnya gitu. Tapi ada juga dia yang mengalami sedih karena dia merasa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Saya itu paling bodoh. Kakak saya pinter, orang tua saya pinter, sukses, orang tua saya, kakak saya sukses, tapi saya kenapa nggak pinter dan lain-lain. Nah, berarti itu kesedihan karena tidak memiliki apa-apa. Diagnosanya itu juga berbeda, bukan lagi tadi kecemasan, tapi namanya harga diri rendah. Gitu. Jadi kalau depresi itu sebenarnya luas. Kalau menurut Bapak itu luas depresi itu. Apakah depresinya itu, pokoknya sedihnya itu karena apa gitu. Karena apa dulu penyebabnya? Kalau karena sedih, karena tidak punya kemampuan apa-apa, berarti itu depresi. Itu namanya harga diri rendah. Tapi kalau depresi itu karena cemas, berarti itu berarti kecemasan gitu. Depresinya karena berduka, berarti berduka disfungsional. Misalnya karena meninggal kucingnya, terus jadi berduka terus, akhirnya depresi. Nah itu namanya berduka disfungsional. Jadi depresi itu kalau di dunia keperawatan itu adalah kumpulan gejala yang penyebabnya itu beda-beda. Kita atasinya bukan kesedihannya, tapi apa yang menyebabkan kesedihan tersebut itu. Nah, lalu terkait dengan cerita ya, konsultasi atau cerita. Kalau dalam Johari Window, ya, dalam Johari Window prinsipnya ketika bercerita bahwa ketika kita punya masalah, baiknya kita bercerita kepada orang lain. Ketika kita mengalami depresi, baiknya cerita ke orang lain agar orang lain tersebut bisa memberikan masukan dan saran. Tentunya kita berceritanya jangan ke orang yang salah gitu. Bertanya ke yang ahlinya. Kalaupun nggak ahlinya, misalnya nggak ada psikiater, nggak ada psikolog, kita punya teman tapi dia lebih dewasa. Nah, kita konsultasilah ke teman kita yang dewasa tersebut. Jangan ke orang atau teman kita juga yang labil, sering depresi juga, sering sedih juga, sering mengalami stres juga, makin stres aja gitu. Tapi kita bercerita kepada orang-orang yang memang sudah dewasa, atau nggak apa-apa sih yang orang yang sering sedih, sering depresi, justru dia biasanya sudah belajar bagaimana caranya untuk mengatasi depresi itu gitu. Tapi tentunya yang orang-orang yang dia sudah bisa mengatasi depresinya. Tapi kalau dia juga masih depresi, kita cerita ke orang depresi, makin depresi kita gitu. Jadi kalau menurut Johari Window seperti itu. Nah, lalu juga tadi disebutkan juga oleh kelompok ataupun yang oleh yang bertanya gitu, oleh kelompok ya dalam hal ini, bahwa kalau depresi berarti hubungi psikiater. Sebenarnya nggak usah ke psikiater, hubungi kita aja. Kita itu paham, kita kan perawat jiwa itu belajar terkait psikologi, tentunya harusnya kita bisa membantu menyelesaikan depresi. Jadi jangan hanya
urusan depresi atau psikolog itu adalah urusan psikiater dan psikolog, padahal kita pun perawat bisa, harusnya bisa. Walaupun kita itu belajar SKS-nya karena semuanya belajar, bionya atau fisiknya, masalah fisiknya kita belajar, psikologisnya kita belajar, sosiologisnya kita belajar, religiusnya kita belajar, semuanya kita pelajari. Nah, tapi mungkin kelebihannya kita tahu semua, cuma kedalaman dari setiap bagian tersebut tidak begitu dalam. Beda kayak psikolog, kalau psikolog kan dalam banget gitu. Terkecuali bagi perawat-perawat yang ingin mendalami, akhirnya karena dia minat bakatnya kepada di dunia kejiwaan, kita jadi perawat jiwa, bahkan dia mengambil S2 keperawatan jiwa, nah pasti kemampuan psikologinya itu akan dalam, atau kemampuan psikiaternya dalam. Tapi secara umum perawat itu harusnya bisa juga. Ke perawat aja dulu, kalau perawat nggak bisa baru kita konsultasikan juga, bukan rujuk ya, kita juga bisa atasi, tapi kita nggak bisa memberikan obat karena kewenangannya adalah psikiater. Nah, berarti kita kolaborasi dengan psikiater bagaimana mengatasi pasien tersebut atau teman kita tersebut itu. Ya. Jadi Bapak simpulkan mungkin dari pertanyaan tadi, dari pertanyaan teman kalian, bahwa depresi itu adalah kesedihan. Itu saat kita sedih, baiknya kita cerita untuk bisa mendapatkan coping gitu, untuk bisa mendapatkan jalan keluar, untuk bisa mendapatkan terapi dari yang kita ajak cerita tersebut. Namun kita jangan sampai salah cerita. Kalau salah cerita bisa malah berakibat fatal gitu. Karena itu kita harus pilih-pilih pada orang yang kita ajak cerita atau konsultasi tersebut. Kalau kita tidak milih-milih, asal cerita aja, lama-lama kita setelah cerita itu malah jadi makin parah keadaan depresi kita. Beda lagi dengan bipolar. Kalau bipolar itu dia dua, namanya bipolar. Dia kadang sedih, tiba-tiba detik berikutnya ketawa-ketawa, lebih itu sedih lagi, ketawa-ketawa lagi, sedih lagi gitu. Nah, terus juga kalau misalnya depresi itu kalau didiamkan saja, itu bisa sampai gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaannya apa? Bisa kalau di diagnosa keperawatannya bisa harga diri rendah, kronis, lalu juga bisa ke kecemasan kronis, ansietas berat misalnya. Bisa mengarah ke sana sampai ke perubahan otak gitu. Kalau depresinya ringan itu belum ada perubahan otak. Tapi kalau udah depresinya berat, itu udah perubahan otak. Gitu. Yang harus diatasi dengan obat tentunya. Gitu. Jadi kalau ODGJ itu atau orang dengan gangguan, jadi kalau misalnya depresi tidak diatasi, maka depresi itu kan kalau yang ringan itu disebutnya masalahnya psikososial. Masalah psikososial itu masih bisa kembali lagi sembuh. Tapi kalau misalnya sudah nggak diatasi terus-menerus, depresinya didiamkan tanpa diobatin, maka dia akan mengarah kepada depresi yang berat atau sudah termasuknya ke dalam ODGJ atau orang dengan gangguan kejiwaan. Artinya kalau kita scan otaknya sudah berubah, hormonalnya sudah berubah. Dia tetap harus minum obat. Kalau tidak minum obat dengan kognitif aja nggak bisa. Jadi harus benar-benar dirubah struktur otaknya. Gitu. Jadi kalau gangguan kejiwaan itu sama kayak gini deh. Misalnya kalian lagi yang perempuan lagi menstruasi, tiba-tiba ingin marah aja. Kenapa? Karena hormon kita berubah gitu. Nah, orang ODGJ itu yang berubah itu bukan hanya pola pikirnya, tapi memang hormonalnya berubah gitu, marah-marah, ngamuk, bahkan tidak sadarkan diri bahwa dia marah ataupun ngamuk. Oleh karena itu, seorang pasien ODGJ itu mau nggak mau harus diberikan obat oleh psikiater, tapi tetap kognitifnya atau psikologisnya kita juga harus konsultasi dengan psikolog atau kita selaku perawat untuk memperbaiki pola pikirnya agar membantu program penyembuhan dari dokter gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Belum ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan dari Salsabila katanya. Enggak, Salsabila.
Salsa. Izin Halo? bertanya, Pak, Ya, masih berkaitan dengan Ya, ya, Mangga. izin bertanya, Ya, Mangga. masih berkaitan dengan depresi tadi. Jika seseorang sudah terkena depresi, kemudian dia itu berobat ke psikiater, dia nggak ada kemajuan gitu, nggak ada perubahan, masih tetap kayak gitu. Dan diusut lagi ternyata penyebab dari depresi ini adalah lingkungan dari keluarganya dan teman-temannya. Nah, dalam proses pengobatan ini ternyata keluarga dan teman-temannya ini juga tidak mendukung dia gitu, mendukung dalam pengobatannya. Jadi malah semakin membuat dia depresi. Nah, bagaimana Pak cara mengatasi hal tersebut? Oke. Makasih. Ya, pertanyaannya bagus dari Salsabila ya. Nah, pasien dengan ODGJ ya, bukan hanya ODMK atau orang dengan gangguan kejiwaan ataupun orang dengan gangguan psikologis gitu ya, yang levelnya lebih rendah, bukan hanya pasien dengan depresi, itu perlu ada dukungan di keluarga dan juga lingkungannya. Jadi nggak bisa kita cuma intervensi itu individunya saja atau pasiennya saja. Kita juga harus intervensi keluarganya. Ada namanya kalau di keperawatan jiwa, nanti kalian belajar, ada asuhan keperawatan pasien jiwa, ada asuhan keperawatan keluarga pasien jiwa. Jadi yang harus kita intervensi itu harusnya bukan hanya pasiennya aja, tapi juga keluarganya gitu. Ya, yang jadi masalah di Indonesia itu belum berjalan banyak asuhan keperawatan keluarga pasien jiwa itu belum berjalan dengan baik gitu. Seharusnya setelah pasien ODGJ atau pasien depresi itu datang ke psikolog atau kita perawat atau kita ke psikolog misalnya, kita berikan konsultasi ke dia. Setelah berikan konsultasi ke dia, kita datengin keluarganya atau keluarganya disuruh datang. Kita berikan penyuluhan atau diberikan penerangan bahwa keluarga harus mendukung pasiennya. Kita jelaskan semuanya dari mulai pengertian, tanda gejala, faktor resiko, terus akibatnya jika tidak ditangani, lalu juga cara penanganannya, cara pengobatannya, cara penggunaan fasilitas kesehatannya, berapa kali harus berobat ke sini. Itu harus diterangkan juga ke keluarga, biar keluarga tahu, yang tahu bukan hanya pasiennya, tapi harus keluarga juga harus tahu gitu. Karena kalau keluarga tidak tahu, akhirnya tidak memberikan lingkungan yang baik, akhirnya pasiennya akan kambuh kembali gitu. Pernah ada cerita ya, ini cerita nyata gitu ya. Jadi ada teman anaknya dosen bapak, anaknya teman dosen bapak gitu ya. Nah dia itu kan tadinya dia normal gitu ya, seperti normal biasa gitu ya. Nah suatu saat anak tersebut kan mau nikah. Nah ketika mau nikah orang tuanya nggak setuju gitu. Orang tuanya nggak setuju sehingga kenapa nggak setuju? Karena waktu itu calon istrinya itu mata duitan. Apa-apa minta dibeliin ini, beliin itu. Nah, ketika itu jadi nggak setuju orang tuanya itu, si itu mah materialistis, jangan nikah sama itu. Akhirnya nggak jadi nikah sama itu. Itu pemicunya itu. Nah, terus juga ketika setelah itu akhirnya di PHK lah dia. Karena dia depresi mungkin ya, karena nggak gagal nikah, terus juga dipecatlah dia karena pekerjaannya jadi nggak bener, udah muncul gejala psikologis bahkan lebih ke arah kejiwaan sehingga dia dipecat. Dari situ dia muncul perasaan harga diri rendah namanya. Harga diri rendah yang menyebabkan dia merasa dia tuh bodoh. Kakak saya mah pinter, orang tua saya mah pinter, kakaknya kebetulan juga sukses gitu, keluaran dari stan, penghasilannya juga tinggi, sementara dia pengangguran karena sekarang sudah tidak bekerja, udah gitu gagal nikah dan lain-lain, sehingga dia udah HDR-nya kuat gitu, bahwa saya itu orang bodoh, orang yang tidak punya
artinya tidak berharga, akhirnya dia muncullah namanya harga diri rendah pada dia. Lalu dia berobat dengan keluarganya, dengan ibunya. Nah, pas ketika udah berobat gitu ke perawat, lalu juga ke psikiater, lalu juga ke psikolog, akhirnya dia dapat obat dan lain-lain sehingga normal kembali, udah mulai normal kembali. Kan terapinya kalau orang dengan harga diri rendah itu, kalau di dunia keperawatan ataupun kesehatan itu harus banyak aktivitas. Mengerjakan kembali apa yang dia senangi gitu. Ketika dia banyak aktivitas, mengerjakan lagi yang dia senangi, yang dia bisa, dia merasa, oh saya itu ternyata punya kemampuan. Nanti kalian akan belajar bagaimana terapi dari HDR, SP1 sampai SP5 HDR gitu ya. Salah satunya yaitu dengan memberikan dia aktivitas. Nah, dia lalu melakukanlah aktivitas di rumah. Ketika melakukan aktivitas di rumah, nah dia ngeberesin taman gitu. Aktivitasnya itu membereskan taman. Nah, ketika membereskan taman, bapaknya marah-marah. Kamu itu anak yang nggak punya diuntung. Kenapa taman bapak? Nah, bapaknya itu seorang arsitek. Jadi tamannya yang bapaknya udah bagus-bagus malah dia rubah-rubah lagi jadi jelek gitu. Kamu itu anak nggak punya untung lah segala macam. Nah, dihina-hina. Nah, jadi HDR lagi, kembali lagi, balik lagi ke rumah sakit lagi gitu. Jadi penyuluhan terhadap keluarga, intervensi keluarga itu harus sifatnya itu. Karena kalau keluarganya tidak baik, maka anaknya juga akan jadi tidak sehat lagi gitu. Coba waktu itu bapaknya udah diberikan penyuluhan oleh perawat atau oleh dokter misalnya. Anak bapak tuh mengalami ini, harus banyak aktivitas, tolong jangan dimarahin, tolong harus didukung terus, disuruh melakukan aktivitas, dipuji-puji terus gitu. Kan orang HDR itu harus banyak dipuji. Itu ternyata kamu bisa aktivitas, bisa kamu mengerjakan ini itu gitu. Nah, itu adalah contoh kenapa kita harus mengintervensi keluarga. Jadi jawaban singkatnya untuk Salsabila, kita selaku perawat jangan hanya mengintervensi individunya saja, tapi keluarganya, bahkan masyarakatnya di sekitar individu tersebut gitu. Bu, itu hanya salah satu contoh saja. Selain itu juga banyak contoh bahwa kita tuh intervensinya jangan hanya ke individu tapi juga ke keluarganya. Misalnya pasien lansia kita kasih tahu, percuma aja kita ngasih tahu ke lansianya aja, tapi ke keluarganya juga. Bapak, Ibu, nenek teh punya darah tinggi, kurangi yang asin-asin. Siap. Nah, tapi tetap tiap harinya makan yang asin. Kenapa? Karena yang diintervensinya cuma neneknya, yang masaknya adalah menantunya atau anaknya, misalnya yang masak itu. Jadi nggak berefek kalau kita tidak intervensi keluarganya juga gitu. Begitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya kita intervensi, jangan hanya intervensi individunya, tapi lingkungan di sekitarnya, baik itu keluarga maupun masyarakat di sekitarnya juga harus intervensi. Barulah kalau kita intervensi semua itu intervensi kita tuh akan efektif. Tapi kalau tidak, maka tidak akan efektif sehingga menimbulkan kekambuhan kepada pasien gitu. Begitu. Waktunya sudah habis ternyata ya, sampai jam 3 ya. Bapak masih ada PPT, tapi minggu depan aja. Nanti 2 kelompok lagi akan presentasi. Bapak simpulkan terlebih dahulu bahwa tren isu di bidang keperawatan itu ada banyak. Tapi yang terkait dengan komunikasi itu ada beberapa saja. Namun yang paling penting itu adalah terkait dengan interprofesional, komunikasi interprofesional, lalu juga komunikasi antar perawat dengan pasien, dan juga tadi telemedicine dan telehealth. Tapi selain itu juga ada yang lainnya yang nanti mungkin akan sebagian lagi akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Itu. Lalu juga terkait dengan tadi depresi itu nanti akan banyak dibahas di keperawatan jiwa. Namun demikian itu akan ada hubungannya juga dengan komunikasi, terutama tadi terkait dengan kecanduan, di mana kecanduan itu di saat kita sudah kesibukan kita, hobi kita sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, di mana depresi itu juga adalah suasana sedih yang sangat dalam, gitu ya, yang penyebabnya banyak,
Dan diagnosanya bisa bermacam-macam, dari keperawatan bisa HDR karena dia merasa tidak berharga, lalu juga bisa kecemasan kalau dia merasa cemas terus-menerus, dan juga berduka disfungsional kalau dia mengalami kesedihan karena kehilangan seseorang, begitu. Mungkin karena waktunya sudah habis, mohon maaf jika ada salah kata dari Bapak. Belajar lagi, bertanya lagi yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, selamat liburan ya besok sama Minggu. Jangan lupa liburan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.